Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita kembali boleh berjumpa untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah di awal ibadah ini saya jemput saudara-saudari berdiri, kita menyanyi memuji Tuhan dengan NKB nomor 5, Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kita menyanyi NKB nomor 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Silakan duduk kembali dan mari kita mempersiapkan hati, pikiran dan segala keberadaan kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, Engkau menuntun dan menghimpunkan kami saat ini dalam persekutuan ibadah kolom atau ibadah rumah tangga. Kami hendak melandasi persekutuan kami dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang pada jalan kami. Namun kami mengakui bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Untuk itu ya Tuhan, kuduskan dan layakkanlah kami, serta bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, serta berbuah-buah di dalam hidup kami demi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan kita akan baca dan dengarkan dalam persekutuan kolom saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dari kitab 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berbunyi begini. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud, ayahku, tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya,
oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah aku berpikiran, saya ulangi, dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku, demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon, sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon. 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Demikian saudara-saudari bagian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja dan juga sebagai pribadi bahkan keluarga, tentu saat ini kita sedang beradaptasi. Kita sedang beradaptasi secara khusus dengan pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita menghadapi pandemi ini, bagaimana kita tentu berusaha untuk mengatasi pandemi ini sehingga kita boleh keluar dari kesulitan, dari pergumulan yang berat. Tetapi lebih luas lagi, saya kira kita beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada ini, dan kita tentu menyadari bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada suatu keluarga, bahkan sebagai gereja kita bisa berjalan sendiri, kita bisa menghadapi berbagai situasi dan kondisi hidup tanpa bantuan, tanpa pertolongan ataupun kerjasama dengan orang-orang lain. Nah, dalam situasi dan kondisi yang dimana kita harus beradaptasi, bagaimana kita harus mengatasi
berbagai situasi dan kondisi, perkembangan, dan juga di dalamnya tentu ada kesulitan, ada pergumulan-pergumulan, tetapi juga kita perlu membangun jejaring, hubungan-hubungan, kerjasama dengan berbagai pihak atau orang-orang lain. Nah, berjejaring itu adalah bagaimana kita hubungan antara individu atau kelompok atau lembaga untuk kita saling membantu, mungkin bertukar informasi, kita saling menjalin kerjasama untuk kita mengatasi berbagai tantangan, mengatasi berbagai persoalan, tetapi juga untuk membangun kehidupan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan tadi saya kira juga menggambarkan bagaimana perlunya membangun jejaring, membangun hubungan, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Salomo sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya Daud, dan dia hendak membangun bait Allah. Dia hendak membangun bait Allah yang sebenarnya sudah direncanakan pada zaman ayahnya Raja Daud, tetapi oleh kehendak Tuhan bahwa Salomo lah yang nantinya akan membangun. Tetapi ya kita sadari ya sama juga seperti saat ini di dalam ya pergumulan kita juga membangun gereja Peniel, dan juga di dalam pelaksanaan berbagai pelayanan kita, saya kira kita merasa bahwa tidak mudah untuk melakukan sendiri, untuk melakukan pembangunan, walaupun ya saat ini kita sudah tinggal membangun bagian depan, tanpa depan, bagian teras, tentu masih memerlukan banyak biaya, dan kita merasa bahwa dengan kekuatan dan kesanggupan jemaat sendiri tentu sangat terbatas, walaupun ya sebagai jemaat kita semua harus terlibat berpartisipasi untuk membangun. Kita kenapa membangun rumah Tuhan? Kenapa seperti Salomo membangun bait Allah? Ya, saya kira ini bukan sekedar bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa membangun, tetapi kita sadari bahwa ini suatu tanda bahwa di mana Allah hadir, di mana kita dapat berjumpa dengan Tuhan, kita beribadah, kita memerlukan sarana-sarana untuk beribadah. Dan bagi orang-orang Israel dahulu bahwa bait Allah itu ialah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai umat. Jadi kalau Allah hadir itu juga berarti berkat bagi umat. Sehingga ya bukan berarti kalau belum ada rumah Tuhan pada waktu Salomo itu lalu mereka tidak diberkati, justru ya, mereka melihat bagaimana Tuhan hadir, menyertai, memelihara dan memberkati. Mereka diberikan keamanan, diberikan kedamaian, sehingga mereka tentu juga ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, termasuk di dalamnya mereka membangun bait Allah. Jadi Salomo mau berupaya untuk mau menyatakan tentu imannya, mereka mau menyatakan bagaimana mereka ingin memuliakan Tuhan lewat juga pembangunan rumah Tuhan itu. Nah, Salomo sungguh berhikmat dan dia melihat ada peluang-peluang untuk bekerja sama dengan Hiram seperti yang digambarkan di sini, Raja Tirus, sehingga dapat bahan-bahan kayu yang bagus untuk pembuatan atau untuk pembangunan bait Allah. Jadi kualitas kayu yang bagus, yaitu Salomo berupaya untuk membangun bait Allah itu bukan setengah-setengah hati, bukan hanya sekedar yang penting jadi. Dan saya kira begitu juga sampai sekarang kita selalu berusaha untuk memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, juga termasuk tentu lewat pekerjaan membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah bagi Salomo, dan kita membangun gereja saat ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi kerjasama, jejaring yang dibangun oleh Salomo dengan Raja Hiram, Raja Tirus,
itu sungguh-sungguh membuahkan hasil, di mana Salomo bisa mendapatkan kayu-kayu yang bagus, tetapi juga Raja Hiram boleh mendapat juga stok bahan makanan dari negara yang dipimpin oleh Salomo pada waktu itu. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan, saling bermanfaat satu dengan yang lain. Nah, apa yang menjadi pelajaran? Apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan saat ini? Di tengah-tengah situasi kita masih menghadapi pandemi, kita menghadapi berbagai situasi dan kondisi di mana kita terus berusaha untuk beradaptasi, tetapi juga untuk kita sadari bahwa dalam situasi-situasi seperti sekarang ini juga ada peluang-peluang untuk kita bagaimana terus dapat melanjutkan kehidupan kita, membangun gereja, juga melaksanakan pelayanan-pelayanan, dan juga untuk membangun kehidupan kita sebagai pribadi dan keluarga. Yang pertama, saya kira sama seperti yang dihayati oleh Salomo, bahwa bagaimana Salomo memiliki keyakinan akan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang membuat mereka aman, yang membuat mereka terlindungi. Di tengah situasi dan kondisi sekarang ini juga kita perlu memiliki keyakinan yang sama bahwa apapun situasi dan kondisi, kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Kita senantiasa dituntun oleh Tuhan, Allah hadir di dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, sebagai umat Allah, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan, senantiasa mau melakukan apa yang terbaik, sebagaimana yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi kita diharapkan menyadari benar betapa Tuhan melindungi kita, dan kita mau berupaya untuk melakukan segala rencana dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Itu adalah respons, itu adalah bagian dari syukur kita kepada Tuhan. Dan kita semua harus bersyukur, karena walaupun situasi dan kondisi sulit, tetapi ternyata Tuhan senantiasa hadir, menyertai, memelihara kita dengan berkat-berkat-Nya. Dan minggu depan kita akan mengadakan pengucapan syukur jemaat. Saya percaya semua jemaat akan mau menyatakan buah iman kita masing-masing untuk bersyukur, bahwa mau mengatakan bahwa Tuhan baik. Kita mau mengucap syukur di dalam segala hal. Kita mau melakukan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai kemuliaan, bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam hidup kita sebagai buah iman kita. Yang kedua, saudara-saudari, saya kira bagian firman Tuhan ini mau mengajar kepada kita semua supaya jangan eksklusif, jangan menutup diri kita. Kita harus melihat peluang-peluang yang baik yang kita dapat di dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Pasti ada peluang-peluang di mana kita bisa bekerja sama, kita bisa membangun kebersamaan dengan orang-orang lain. Dan sebagai jemaat, sebagai gereja, saya kira kita dalam rangka kita membangun gereja, dalam rangka kita menyampaikan misi kerajaan Allah, kita juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga kita bisa melayani lebih baik lagi. Jadi gereja membutuhkan bantuan, gereja harus membuka diri untuk juga kerjasama untuk dapat membangun jejaring dengan lembaga-lembaga ataupun orang-orang yang lain, juga dengan pemerintah. Dan pelayanan gereja dapat dilaksanakan di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun, apabila kita sungguh-sungguh dapat membangun kerjasama, kita membuka atau membuat relasi-relasi yang baik dengan berbagai pihak. Nah, marilah kita selalu yakin dan percaya akan perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita juga selalu mau bekerja sama, mau terbuka dengan sesama demi mengembangkan pelayanan-pelayanan kita dan demi kesejahteraan kita bersama, serta demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita menyambut berita firman ini dengan menyanyi NKB 119, Nyanyikan Lagi Bagiku.
sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas segala berkat-Nya dalam hidup kita, marilah kita membawa persembahan kepadanya sambil kita menyanyi NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari Sang Anak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh tercipta saat ini, untuk puji-pujian yang boleh kami sampaikan kehadirat-Mu, untuk firman Tuhan yang boleh juga disampaikan kepada kami, untuk membimbing kami semua sebagai anak-anak-Mu, bagaimana menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, senantiasa menghayati akan pemeliharaan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami, sekalipun di tengah situasi dan kondisi yang sulit, bahwa Engkau Allah kami hadir, Engkau Allah kami melindungi dan menolong serta menopang kami. Juga kami diingatkan untuk mampu membuka diri serta bekerja sama dengan semua orang, dengan semua pihak, untuk kami berjejaring juga dengan berbagai lembaga, termasuk pemerintah sebagai satu persekutuan gereja. Kami bersyukur ya Tuhan, selama ini Engkau bantu, Engkau tolong dalam melaksanakan berbagai misi kerajaan-Mu, melaksanakan segala tugas tanggung jawab pelayanan kami bersama, juga di dalam kami membangun rumah-Mu, gereja Tuhan, Jemaat GPID Piniel Palu, sehingga pada saat ini sudah sementara ini membangun bagian terakhir, tahap terakhir, yaitu teras atau tampak depan dari gedung gereja ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selama ini mencukupkan semua keperluan, kebutuhan daripada pekerjaan pelayanan dan pembangunan. Kami percaya bahwa Engkau yang campur tangan di dalam semuanya itu, Engkau yang selalu membimbing dan mendorong kami. Juga kami mendapat bantuan-bantuan juga dari pemerintah, juga berbagai pihak, terlebih dari sebagai jemaat Tuhan, kami saling mendukung, kami saling menopang, kami mau berpartisipasi dari berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, kami boleh tetap terima, kami nikmati melalui usaha-usaha kerja dan pelayanan kami. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, biarlah sebagai jemaat-Mu, kami senantiasa tahu bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat-berkat, terlebih atas kehidupan yang kami boleh terima dan nikmati hingga saat ini, sekalipun di masa pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang dalam minggu ini boleh merayakan ulang tahun mereka, juga ulang tahun pernikahan, juga atas segala berkat-berkat pemulihan, berkat-berkat lainnya yang boleh diterima, dinikmati oleh keluarga-keluarga jemaat, sehingga mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Tuhan kiranya akan menyempurnakan, bahkan menguduskan semua persembahan-persembahan syukur yang disampaikan kehadirat-Mu. Biarlah semuanya itu dapat dipakai, baik bagi keluasan kerajaan-Mu lewat pewartaan, lewat pelayanan, maupun juga pembangunan rumah-Mu yang masih memerlukan biaya-biaya yang tidak sedikit. Kami juga membawa semua jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam berbagai rupa pergumulan, mereka yang sedang sakit, bahkan terpapar COVID-19, baik yang
sedang isolasi mandiri di rumah-rumah maupun mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Semua jemaat-Mu dalam berbagai kelemahan sakit mereka, Tuhan, kami hantar ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon jamahan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kesembuhan, sehingga semua jemaat-Mu boleh pulih dan boleh sehat. Bagi yang dirawat di rumah sakit boleh pulang ke rumah dengan sehat dan kuat yang baru. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga membawa semua jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, Engkau yang lebih mengenal semua jemaat-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi kekurangan, kesulitan dan pergumulan mereka masing-masing. Biarlah Engkau jamah mereka, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan, hibur, kuatkan, bahkan topang mereka, angkat segala kelemahan, pulihkan kehidupan mereka, berikan jalan keluar Tuhan, dalam mereka mengupayakan berkat-berkat-Mu untuk dapat mencukupkan hidup mereka setiap hari. Berkatilah jemaat-Mu, jangan biarkan mereka kekurangan, karena kami yakin dan sangat yakin Tuhan Engkau sumber hidup kami, Engkau sumber segala berkat-berkat yang kami butuhkan di dalam hidup. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua jemaat-Mu dalam segala usaha-usaha kerja mereka, dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan Engkau berkati. Jangan sia-sia semua usaha-usaha kerja jemaat-Mu, tetapi Engkau akan memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik bagi mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi semua anak-anak kami yang sedang dalam proses studi, baik dari segala jenjang pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan memberkati, supaya mereka, anak-anak kami ini, biarlah sukses di masa yang akan datang. Berikan juga pertumbuhan bagi anak-anak kami yang masih kecil, supaya sehat kuat daripada-Mu boleh mereka terima. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan akan topang, berikan kekuatan, juga keteguhan dalam iman dan pengharapan. Kami bersama sebagai jemaat di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan, lindungilah kami. Biarlah semuanya itu tidak menghalangi kami boleh beraktivitas, karena kami juga sudah mau mengikuti segala himbauan pemerintah untuk dapat mencegah, untuk dapat menjaga kami untuk dapat terpapar COVID-19 lewat mengikuti prokes yang baik. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa bagi seluruh pelayanan gereja, para perangkat pelayanan yang ada. Tuhan memberkati supaya kami boleh melayani Tuhan dengan baik, dengan sukacita, karena itulah yang terbaik yang berkenan kepadamu. Tuhan berkati para tukang dan juga panitia pembangunan gedung gereja dalam mereka menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Engkau lihat, lindungi mereka, dan cukupkan dalam segala keperluan-keperluan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami, baik di pusat maupun sampai ke daerah, di Provinsi Sulawesi Tengah, dan lebih khusus di Kota Palu ini ya Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, Engkau lindungi mereka dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab dalam pemerintahan. Engkau juga melindungi para tenaga kesehatan, juga para sukarelawan, para aparat TNI Polri yang senantiasa berupaya untuk mau menjaga agar virus COVID-19 tidak menyebar atau tidak berkembang, tetapi dapat diatasi, dapat diselesaikan sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang normal. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini agar dapat digunakan menunjang pelayanan gereja-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, sempurnakanlah permohonan dan ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya jemput sekalian kita berdiri dan kita menyanyi NKB 126, Tuhan memanggilmu.
Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera, serta lakukanlah firman-Nya. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.